belajar semampu kita. Mudah-mudahan bisa mengejar ketinggalan kalian ya. Baik, saya akan share screen materi pertama tentang subjek PPH badan ya. Sudah tampil di layar ya? Sudah, Pak. Ya, teman-teman semua, ini sebenarnya materi subjek pajak itu adalah materi yang udah dibahas di pertemuan waktu PPHOP seharusnya. Nah, tetapi RPS kita, RPS-nya dulu yang nyusun saya, kemudian diteruskan oleh Pak Askolani sebagai dosko berikutnya, itu memang desainnya, dan saya ngikutin dulu leluhur gitu. Jadi pertama OP dulu, kedua badan. Jadi dipisah subjeknya OP itu sebelum MIT, setelah MIT subjeknya adalah badan. Jadi dibuat terpisah. Tetapi pembahasan tentang subjek pajak itu sebenarnya ya tidak jauh-jauh bahasanya dengan ketika kita membahas PPHOP. Oke. Kita lihat dari mulai definisi. Saya tidak akan ulang terlalu banyak karena ini pasti sama dengan bahasan di PPHOP. Yaitu intinya adalah pihak yang disasar oleh undang-undang untuk membayar atau memikul pajak. Jadi ini kalian bisa, saya mumpung di kelasnya Pak Hadi Setiawan, saya akan cerita. Saya waktu semester 7 itu tidak, di semester 7 ya, semester 7 nggak bareng sama Pak Hadi, beda kelas, tapi semester 8 bareng sama Pak Hadi, karena kelas bahasa Inggris. Nah, pas semester 7 itu, saya berniat untuk nikah, karena masuk Dema itu niatnya nikah. Ini direkam ya, direkam nggak jadi cerita lah gitu. Tapi saya akan ceritakan gini, apa itu subjek pajak? Jadi ketika saya akan nikah, saya tuh punya sasaran siapa yang akan saya coba untuk saya nikahi gitu ya. Gitu. Nah, saya punya sasaran di satu angkatan diploma 4 ya. Ini rekamannya harus kalian pertanggungjawabkan dengan baik ya, nggak boleh di-share sembarangan gitu. Nah, maka saya dapat data, saya lupa itu ada 5 kalau nggak salah yang masih single di D4 loh ya, saya nyari yang D4 nggak mungkin D3 gitu. Tapi saya tambah perkecil lagi yang di diploma 4 langsung, yang pinter-pinter gitu ya. Kalau yang nggak D4 langsung saya nggak mau gitu ya, cari yang pinter-pinter. Nah itu saya ada sasarannya ada 5. Nah itu sasaran itu adalah subjek pajak yang disasar oleh saya. Tapi apakah mereka saya nikahi semua? Tentu tidak. Nggak mungkin, satu dapat aja udah lumayan gitu ya. Nah dari 5 itu ternyata akhirnya 1 yang bisa saya nikahi. Nah ini yang di seberang sana itu, mudah-mudahan nggak dengar ucapan saya gitu, lagi ngajar di sebelah. Nah itulah 1 yang menjadi wajib pajak, orang yang akhirnya kemudian memikul beban pajak, memikul beban hidup bersama saya gitu ya. Ini agak ngaco ini tapi mudah-mudahan bisa membedakan antara subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak disasar oleh undang-undang, kayaknya ini deh yang akan bayar pajak. Tetapi apakah semuanya bayar pajak? Enggak. Hanya yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu yang memiliki kewajiban objektif berupa penghasilan. Jadi ada subjek pajak, ada objek pajak, jadilah wajib pajak. Itu alurnya seperti itu ya. Jadi subjek pajak kalau orang pribadi kemarin adalah bayi juga subjek pajak, tetapi belum menjadi wajib pajak karena belum ada kewajiban objektifnya, belum muncul. Nah, kalau badan, ya kita lihat. Tapi sebelum itu kita masuk kembali ke tema yang lalu ya. Jadi ini subjek pajak di Undang-Undang PPH, ada OP, ada warisan belum terbagi, ada badan, ada BUT. Nah, 2 ini sudah kita bahas kemarin sebelum MIT. Kemudian di setelah MIT kita bahas di sini 2 ini. Tetapi ini mudah-mudahan doskonya sependapat dengan saya. Dulu waktu saya menjadi dosko adalah, nanti saya ngobrol dengan Pak Askolani, bahwa bahasanya terutama di badan. Karena BUT itu ya pengenalan saja. Kalau bicara objek PPH-nya BUT agak sedikit berbeda ya. Nanti fokus kita di badan. Tapi kita kalau dalam rangka membahas BUT ya kita mengenal dalam rangka membahas subjek pajak ya kita mengenal apa itu BUT nanti. Oke ya. Badan, mari kita lihat per definisi. Kita baca ya, sekumpulan orang dan atau modal. Sekumpulan orang dan atau modal. Orang berarti
beberapa orang berkumpul, itu adalah sekumpulan orang. Itu bisa masuk ke definisi badan. Atau sekumpulan orang dan modal. Dan beberapa orang plus modalnya itu bisa menjadi badan. Atau sekumpulan modal saja, uang saja. Nggak perlu ada orang, itu juga bisa jadi badan. Ya. Yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Berarti badan itu bisa jadi dia tujuannya untuk mencari keuntungan, bisa jadi dia cuma berkumpul. Misalkan kelompok yang hobinya mancing, itu berkumpul bikin organisasi, itu sekumpulan orang yang tujuannya menyamakan frekuensi, senang mancing. Organisasi itu bisa jadi badan, tidak harus menjalankan usaha. Ya. Contohnya adalah perseroan terbatas, ini jelas untuk tujuan profit, perseroan komanditer itu CV, ya, perseroan lainnya, badan usaha milik negara BUMN, BUMD, maaf, kemudian dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya. Kemudian bisa juga firma. Firma itu biasanya bisa firma hukum, firma akuntansi, kongsi kerjasama, ya, koperasi, dana pensiun, perusahaan dana pensiun itu dia mengelola iuran pensiun dari pesertanya, ya. Pesertanya itu biasanya ya karyawan yang nanti dia mempersiapkan agar pensiunnya itu terjamin gitu ya, kurang lebihnya. Persekutuan itu ya bisa mirip-mirip firma, ya, kumpulan 2 orang gitu. Perkumpulan itu masih setara, ya. Yayasan, ormas itu contohnya organisasi massa NU Muhammadiyah itu ormas, Orsospol kayak partai politik IKYZ atau organisasi lainnya. Ya, lembaga bisa juga, dan bentuk badan lainnya apapun itu wujudnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Ada yang tahu contoh kontrak investasi kolektif? Silakan bisa langsung bicara atau tulis di ini chat. Mungkin seperti reksadana, Pak. Iya, betul. Terima kasih. Maaf, dengan siapa tadi ya? Pak Wafik ya? Iya. Kok kamu tahu? Karena reksadana juga menjual beberapa saham gitu, Pak. Oke, baik. Ya. Ya, reksadana itu betul ya, makasih ya. Jadi reksadana itu adalah seperti portofolio, ya. Jadi portofolio kumpulan sebuah portofolio investasi, bisa jadi tergantung jenisnya apa. Kalau investornya orang yang agresif, dia akan memilih reksadana yang mungkin porsi terbesarnya adalah saham gitu. Jadi itu racikan investasi, di dalamnya itu bisa ada sahamnya, bisa ada obligasinya, bisa ada falasnya, bisa ada depositonya gitu. Itu sesuai dengan karakter yang mau dibentuk gitu. Jadi ini misalkan reksadana Optima Prima, ini adalah reksadana yang cocoknya buat orang yang agresif, maka sahamnya yang besar 70% misalkan, yang lainnya baru deposito. Kalau orang yang tipikalnya konservatif, mungkin kebanyakan di deposito dan obligasi misalkan. Itu reksadana. Itu wajib pajak badan. Reksadana itu nggak ada orangnya. Orangnya itu manajer investasi itu di luar dari reksadana. Jadi laporan keuangan reksadana itu kalian cek di bursa, itu ya menceritakan kondisi dari portofolio investasi tersebut. Jadi ternyata misalkan dia gainnya sekian gitu ya, itu ada di laporan keuangannya. Jadi reksadana itu satuannya adalah NAB, nilai aktiva bersih, nilai aset NAB ya gitu ya. Jadi kalau kita beli di NAB misalkan per unitnya 100, suatu saat mungkin naik menjadi 300, wow, udah sampai 200% naiknya misalkan. Itu kontrak investasi kolektif. Dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu ini subjek pajak luar negeri. Jadi pengelolanya, pemiliknya adalah orang atau badan di luar negeri. Tetapi dia menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui sesuatu di Indonesia. Sesuatunya bisa tempat, bisa kantor perwakilan, bisa gudang, bisa bengkel,
Pokoknya ada sesuatu di Indonesia, itu bentuk usaha tetap, ya. Nah, bentuk usaha tetap ini kemudian nanti kita bahas sekilas, memang berkembang ininya, definisinya berkembang di undang-undang di ketentuan pajak berikutnya. Nanti ya kita masuk ke situ. Jadi itu badan seperti itu. Jadi luas sekali definisi badan. Nah, badan ini kalau kita lihat dari strukturnya itu atau pemecahannya itu ya, itu yang sebelah kiri dulu, kita fokus yang sebelah kiri. Itu ada badan publik yang ternyata menurut Undang-Undang PPH pasal 2 ayat 3 itu adalah bukan subjek pajak. Bukan subjek pajak maksudnya bukan subjek PPH. Karena kalau kalian belajar PPN, nanti kalian akan belajar ada juga subjek PPN. Subjek PPN itu berbeda dengan subjek PPH badan. Ya, subjek PPH beda. Subjek PPN beda dengan subjek PPH. Nah, yang dimaksud di sini adalah bukan subjek PPH. Apa itu badan publik? Yaitu intinya adalah badan pemerintah, menjadi bagian dari pemerintah. Contohnya ya lembaga pemerintah ya, misalkan Kementerian Keuangan, bawahnya lagi ada PK-Instan, kemudian ada Pemprov DKI Jakarta, ada Pemkot, Tangsel, dan sebagainya. Itu yang merupakan bagian dari pemerintahan. Itu badan publik yang bukan subjek PPH. Pertanyaan berikutnya, apakah badan publik itu karena tidak wajib memungut, bukan merupakan subjek PPH badan, berarti tidak punya kewajiban membayar pajak penghasilan. Apakah berarti dia tidak punya kewajiban memotong dan memungut pajak? Siapa yang mau menjawab? Tulis juga boleh di chat. Apakah berarti selesai urusannya, nggak ada urusan, nggak perlu dengan pajak gitu, karena bukan subjek PPH? Jawabannya bagaimana? Ya. Atau apakah dia wajib memotong pajak? Memotong PPH wajib apa enggak? Yang badan publik ini. Ini materi semester lalu. Yang kalian belajar potput, pemotongan dan pemungutan PPH. Ini materi semester lalu itu ternyata dampaknya besar teman-teman. Yang pemotongan pemungutan PPH itu dan PPN juga, itu kalian akan ketemu ketika lulus. Jadi makanya kalau saya ngajar semester lalu itu saya udah mikir, wah ini ilmu yang kemungkinan besar akan dipakai oleh kalian ketika lulus dari PK-Instan. Karena kalian yang ke DJP dari tahun ke tahun sedikit, mungkin kalian di Kementerian, kalau di Kementerian Keuangan mungkin ditaruh di tempat yang terkait dengan uang, mungkin dekat dengan bendahara. Maka ketika jadi bendahara, kalian membayar sesuatu ke vendor, itu harus paham aspek pajaknya. Maka ilmu semester berapa kemarin? 3 kemarin itu yang paling mungkin kalian aplikasikan. Nggak usah kecewa ya, kalau ternyata, AKM-nya yang sulit banget kok, nggak kepake ya. Kita nggak tahu masa depan kalian, tetapi ada kemungkinan kayak gitu ya. Jadi bisa jadi. Saya juga dulu belajar akuntansi mumet-mumet gitu, ternyata masuk pajak. Ya masih kepake akuntansinya, jelas masih kepake. Atau sebaliknya ya, nanti kalian belajarnya apa gitu, kemudian kerjanya apa, nggak masalah. Tenang aja, nanti kalian masih mencari jati diri ya. Nanti akan ketemu nanti kalian jati diri kalian. Oke, jawabannya bagaimana? Apakah badan publik punya kewajiban memotong dan memungut pajak? Iya, Pak. Iya, terima kasih. Betul. Jadi meskipun dia tidak punya kewajiban membayar PPH badan, karena bukan badan dia dalam hal ini, tapi dia punya kewajiban memotong dan memungut PPH. Itu yang kalian pelajari di semester 3 tentang PPN. Iya, betul. Bendahara pemerintahan ya, Pak. Ya, betul. Sebentar, ini kelas reguler apa alih program sini? Saya Pak, reguler Pak. Reguler ya? Iya Pak. Semuanya ini reguler ya? Ya semuanya reguler. Iya, enggak kalau kalian alih program
Saya ngomong dengan lautan gitu ya, saya nggak bisa menggarami lautan. Tapi kalau kalian anak reguler ya masih unyu-unyu kan, bisa saya bohongi dikit gitu ya. Oke, baik ya. Oke, ya ini kelas unyu-unyu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kelas ahli program pendekatannya agak beda gitu. Ya masih muda-muda semua kalau ini kalian. Oke, jadi badan publik itu bukan subjek pajak PPh, tetapi dia wajib memotong dan memungut. Contohnya bendahara PKN atau PKN ya. Ketika PKN membayar gaji, motong pasal 21. Ketika PKN membayar jasa ke badan, motong pasal 23. Ketika PKN membayar pembelian barang, maka memungut PPh 22 gitu. Dan juga PPN gitu. Lanjut, ini sebelah kiri, sekarang yang kanan. Nah, badan keperdataan ini biasanya adalah subjek pajak. Aduh, kepencet ya. Subjek pajak. Ada dua, bisa badan hukum dan bukan badan hukum. Nah, badan hukum yang di sini ini lebih kepada badan yang memang kemudian harus terdaftar di, kalau dulu namanya Kementerian Hukum dan Kemenkumdang, sekarang Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi dia didaftarkan di situ, itu badan hukum. Kalau yang bukan badan hukum itu dia tidak harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau kalian suatu saat iseng-iseng mau melamar pekerjaan di part time misalkan ya, freelance itu, coba PT IGZ cek dulu kalian di Kementerian Hukum dan HAM, ada nggak? Oh ada, berarti beneran gitu ya. Takutnya bohongan gitu. Itu nyarinya di Kementerian Hukum dan HAM. Itu berbadan hukum. Misalnya PT itu contoh dari badan hukum. Kemudian yang bukan badan hukum ya contohnya CV. Dia nggak berbadan hukum. Ya. Jadi tidak wajib terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Oke ya. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Secara umum sudah saya ceritakan secara verbal apa tuh ormas, apa tuh yayasan. Yayasan ya biasanya sih nirlaba biasanya. Lembaga dan sebagainya ya. Oke. CV juga PT, BUMN, BUMD, dana pensiun, kontrak investasi kolektif ini ya. Tadi contohnya adalah reksadana. Nah, slide ini ceritanya sebenarnya kayak gini nih. Hati-hati dalam kita membedakan antara subjek pajak orang pribadi dan badan. Kalau misalkan saya menjadi akuntan kemudian buka praktek tapi pribadi, saya declare aja, misalkan saya udah punya izin untuk memberikan jasa akuntansi, maka saya ngomong ke masyarakat luas atau ke teman saya, kalau kamu perlu jasa akuntansi bilang ke saya ya, karena saya udah punya izin nih. Maka saya suatu saat memberikan jasa assurance, mungkin telaah laporan keuangan atau audit review kecil gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan adalah usaha saya orang pribadi, bukan badan. Tapi begitu saya kemudian membuka kantor akuntan publik, biasanya saya ajak teman saya, misalnya KAP Marsono Hadi gitu ya. Itu biasanya bentuknya udah bukan lagi perseorangan, tetapi misalkan persekutuan. Jadi persekutuan KAP Marsono Hadi. Nah, berarti gabungan 2 orang. Ya, itu sudah menjadi badan. Itu bedanya ya. Nah, contoh lain adalah usaha dagang. Saya misalkan karena sekarang di masa pandemi, industri obat, entah herbal, entah kimia itu sangat laku, maka saya jualan herbal. Misalkan probiotik gitu ya. Probiotik dipercaya oleh sebagian orang bisa kalau menyembuhkan mungkin terlalu, walaupun nyatanya ada yang sembuh dari itu, tetapi mungkin terlalu ambisius dikatakan itu, mending membantu mengurangi dampak dari COVID misalkan. Nah, saya jualan probiotik. Gede jualan saya. Gede adalah arti omsetnya besar, tapi masih bentuknya usaha dagang. Maka itu orang pribadi. Nah, begitu saya, ini kayaknya saya perlu dana besar nih, saya mau pinjam ke bank deh. Tapi bank nggak bisa kalau orang pribadi, harus bentuknya badan. Udah saya bikin CV. Nah, kalau sudah jadi CV berarti menjadi badan. Kalau saya punya CV berarti punya 2 subjek pajak.
yaitu saya orang pribadi dan CV itu adalah badan. Ada dua hal. Saya orang pribadi Marsono, CV Marsono Sukses gitu. Jadi pemiliknya saya dan istri saya, direktur dan wakil direktur. Enggak, saya komisaris gitu ya, istri saya direktur, anak saya menjadi manajer keuangan gitu. Kalian kalau ingin jadi direktur itu bikin CV. Beneran gitu. Walaupun saya nggak punya CV, tetapi dulu waktu saya di kantor pajak gitu, datang gitu ya. Datang orang ke kantor pajak gitu, "Bapak, apa saya direktur?" Kaget saya. Ya Allah, perasaan bajunya rapian saya, kok dia direktur ya? Gitu ya. Ya direktur pakai jaket hitam keringetan gitu habis dari motor bau itu. Perasaan kerenan saya ya itu direktur karena punya CV. Jadi kalau kalian mau keren ya bikin CV jadi direktur ya. Nggak usah nunggu-nunggu jadi komisarisnya PT apa gitu ya, kelamaan. Kalau mau jadi komisaris mah main musik aja bisa, kata orang lo ya, bukan saya lo ya, kata orang gitu. Nggak boleh nyindir-nyindir gitu. Oke, lanjut. Ya itu harus dibedakan antara usaha perorangan, oke, dan badan. Tadi contohnya usaha dagang itu adalah perorangan. Oke. Jadi itu yang dimaksud sini ya. Yang bawah ini cerita tentang tadi udah saya ceritakan bahwa badan itu bisa merupakan kumpulan orang. Kumpulan orang ya. Misalkan paguyuban pecinta batu bacan. Batu bacan itu salah satu jenis dari batu mulia yang ada di Indonesia, yang ada di Kepulauan Maluku di sana gitu ya. Itu orang dibikin organisasinya itu lapor ke didaftarkan di instansi tertentu jadilah dia badan gitu. Atau yang kumpulan modal itu tadi adalah contohnya reksadana. Ya, itu ceritanya seperti itu aja yang bagian ini. Oke ya, saya lanjutkan. Nah ini, kemudian penentuan subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak luar negeri berdasarkan Undang-Undang PPH. Ini juga pembahasan mirip dengan waktu kita bicara subjek OP. Badan yang didirikan di Indonesia adalah subjek pajak badan dalam negeri. Ini pakai asas karena didirikan di Indonesia. Sedangkan kemudian badan yang bertempat kedudukan di Indonesia adalah SPDN, pakai asas domisili. Jadi artinya yang menjadi subjek pajak badan dalam negeri itu adalah yang didirikan di Indonesia, ya, didirikan di Indonesia atau pakai atau ya, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Gitu. Berarti kalau tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, maka bukan subjek pajak badan dalam negeri. Itu maknanya seperti itu. Contohnya kayak gini. Saya mendirikan CV di Indonesia. CV Marsono Sukses tadi ya, maka itu adalah subjek pajak badan dalam negeri. SPDN lah, subjek pajak dalam negeri. Nah, tetapi badan yang di luar negeri, misalnya di Malaysia, contohnya adalah apa ya bahasa Malaysianya ya? Terang benderang apa gitu ya misalkan. Di sana di Malaysia namanya. Senarai terang benderang di Malaysia gitu. Saya udah lama nggak nonton Upin Ipin. Anak saya nontonnya bukan Upin Ipin lagi sekarang. Udah kebanyakan YouTube gitu ya, udah nggak nonton TV lagi nih. Jadi Senarai terang benderang itu didirikan di Malaysia. Terus nggak ada kaitan dengan Indonesia. Kalau nggak ada kaitan dengan Indonesia, maka itu bukan subjek pajak di Indonesia. Maka nyebutnya ini nih, bukan subjek pajak di Indonesia. Tetapi Senarai terang benderang tadi yang didirikan di Malaysia, beroperasi di Malaysia, itu adalah subjek pajak di Malaysia. Dalam pandangan Indonesia, itu adalah bukan subjek pajak di Indonesia. Karena apa? Tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Tidak masuk di salah satu ini, syarat ini. Maka sebutnya bukan subjek pajak di Indonesia. Bukan dulu ya, bukan subjek pajak di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana misalnya kalau Senarai terang benderang tadi yang di luar negeri, yang di Malaysia tadi, kemudian dia kan usahanya apa ya, jualan ayam goreng misalkan ya, ayam goreng yang dimakan Upin Ipin itu loh ya. Nah, itu kemudian kayaknya ini banyak peminatnya di Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia nonton
Upin Ipin sering nonton Upin Ipin yang makan ayam goreng. Jadi kalau ayam gorengnya kita bawa di Indonesia pasti laku. Maka Senare Terang Benderang yang di Malaysia itu kemudian dia membuka cabang di Indonesia. Tapi nggak pakai PT. Dia izin aja ke Indonesia. Izin ya saya buka gerai. Gerai di Indonesia terus diizinkan oleh pemerintah Indonesia, tapi nggak pakai PT, pakai gerai aja. Bentuknya bukan PT, bukan apa. Gitu. Kontrolnya ada di Malaysia. Ada gerainya di Indonesia. Maka itu gerai di Indonesia itu disebut sebagai BUT, bentuk usaha tetap. Maka karena jadi di sini yang tadi ada di sini ada Senarai, gitu ya, Senarai. Nah ini satu lagi bedanya saya dengan Pak Hadi adalah tulisan saya kacau balau ya. Pak Hadi kayaknya lebih baik. Itu dia, makanya dia itu lebih baik segalanya. Kecuali mungkin ini ya. Nah ini masih sisa saya banyak ya. Betul ya? Setuju? Maaf, ini udah mulai fisik ini nggak? Udah mulai fisik nggak boleh gitu ya. Awas ya, jangan bilang-bilang ke beliau ya, saya dimarahin nanti ya ngomong fisik gitu. Jadi beliau di atas saya semuanya, termasuk tulisannya ini saya nggak rapi. Oke, Senarai Terang Benderang di luar negeri, ya. Kemudian dia membuka di sini gerai di Indonesia. Kalau gini ya, gerai di Indonesia. Nah, gerainya ini adalah BUT. Namanya BUT ini, BUT. Dia tidak berbentuk PT tapi BUT. Gitu. Nah, dalam hal ini coba kita lihat. Berarti kan kalau BUT ini atau gerai ini kemudian jualan ayam, untung kan dikirim ke Malaysia kan? Dikirim ke Malaysia. Maka artinya Senare Terang Benderang di Malaysia itu mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui BUT. Maka masuk ke sini. Nah, yaitu melakukan kegiatan atau menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT. Melalui BUT. Jadi melalui gerai di sini. Maka Senare Terang Benderang itu adalah menjadi SPLN, subjek pajak luar negeri. BUT sendiri itu memang SPLN, walaupun nanti dalam penghitungan PPh badannya dia diperlakukan sama dengan SPDN, tetapi dia SPLN. Itu urutannya ya. Nah, yang kedua, yang ke kanan, ini kasus lain. Misalkan Senare Terang Benderang dia mau masuk ke Indonesia jualan ayam goreng nggak dapat izin, nggak bisa, udah Indonesia udah biarin aja itu yang udah masuk CFC, KFC, CFC mah Indonesia, KFC itu, kemudian ayam goreng udah banyak gitu ya, jadi nggak boleh masuk. Oke, kalau nggak boleh kemudian patah arang lah si Senare Terang Benderang tadi, kemudian ya udah saya beli sahamnya ini saja PT Fast Food Indonesia biar saya punya penghasilan dividen. Oke, dia beli PT Fast Food Indonesia yang terlisting di bursa dan dapat dividen. Nah, kalau kayak gitu, maka Senare Terang Benderang itu namanya menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa melalui BUT. Dia mendapatkan sesuatu, mendapat penghasilan, tapi tidak memiliki tempat usaha di Indonesia, hanya melalui pemilikan saham. Maka Senare Terang Benderang di Malaysia tadi menjadi SPLN tanpa BUT. Gitu. Itu bedanya antara kiri dan kanan ya. Oke. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Saya ternyata saya merasa ini lebih detail daripada kelas saya. Karena saya takut aja sama Pak Hadi. Dibilang, ngajar bener apa enggak kamu? Wah, gitu kan. Jadi saya lebih detail. Nanti saya minta rekaman ini ya buat mahasiswa saya soalnya. Karena kelas saya entah saya ajarin apa enggak tahu, saya lupa gitu ya. Tahu mulu pokoknya kalau di kelas saya. Kalau kalian agak detail dikit gitu. Oke, kalau belum ada. Nah, subjek pajak badan dalam negeri itu ada dua. Cirinya ada dua, yaitu merupakan badan yang didirikan di Indonesia, ya, badan yang didirikan di Indonesia, atau badan yang bertempat kedudukan di Indonesia. Pakai atau ya. Jadi bisa jadi didirikan di Indonesia, tetapi kemudian operasinya nggak di luar negeri, nggak di Indonesia, itu tetap subjek pajak badan dalam negeri. Gitu. Jadi tidak harus akumulasi. Kalau atau itu salah satu cukup. Oke, kita lihat.
Nah, ini. Tentang subjek pajak badan tadi kriterianya 2, didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, didirikan di Indonesia atau berarti kemudian tidak harus dua-duanya ada. Tetapi pembahasan di sini ini ada tanda bold-nya, tidak termasuk bentuk usaha tetap. Kenapa? Kalau bentuk usaha tetap tadi kan bahasanya adalah bahasan yang tadi yang saya sampaikan. Bentuk usaha tetap itu adalah sebenarnya adalah usaha yang dimiliki atau dikelola oleh subjek pajak yang ada di luar negeri, ya, tetapi punya sesuatu di Indonesia, meninggalkan sesuatu di Indonesia, berupa gerai, bengkel, gudang, atau apapun itu namanya, yang sesuatu di Indonesia itu tidak mengikuti hukum Indonesia. Kalau mengikuti hukum Indonesia kan wujudnya PT. Nah ini nggak pakai PT. Kalau pakai PT itu namanya subjek pajak badan dalam negeri. Nanti kita lihat di contoh soal biar bisa membedakan. Jadi didirikan di Indonesia, jadi bahasanya itu tidak termasuk BUT karena BUT itu SPLN, ya. BUT itu subjek pajak luar negeri. Nah, ini kita bicara subjek pajak badan dalam negeri. Didirikan di Indonesia itu tandanya adalah pakai ketentuan undang-undang di Indonesia, kemudian didaftarkan di Indonesia juga pakai ketentuan Indonesia dan atau di wilayah hukum Indonesia. Jadi terpenuhi salah satu itu sudah merupakan didirikan di Indonesia. Contohnya kalau kalian membuat tadi PT ABC. Nah, PT ABC itu berdiri berdasarkan undang-undang di Indonesia. Pasti kan PT sih gitu ya. Didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan memang berdirinya di Indonesia, maka ini tiga-tiganya terpenuhi. Salah satu aja sudah cukup sebenarnya. Maka itu adalah didirikan di Indonesia. Jadi semua PT pasti subjek pajak badan dalam negeri karena pasti didirikan di Indonesia. Kalau didirikan di Malaysia bukan PT namanya. Contohnya adalah Senare Terang Benderang. Biasanya kalau itu SDN BHD gitu ya. Belakangnya itu kalau yang listing di bursa sana ya. Gitu. Itu ciri khas di Malaysia. Kalau kita terbuka itu nama belakangnya TBK misalkan kalau yang perusahaan yang listing di bursa. Atau bertempat kedudukan di Indonesia. Apa itu bertempat kedudukan di Indonesia? Itu bisa salah satu dari A sampai F ini, salah satunya sudah cukup. Contohnya adalah memang tempat kedudukannya di Indonesia sesuai dengan akte. Atau kantor pusatnya di Indonesia. Kemudian administrasinya atau keuangannya di Indonesia atau kantor pimpinannya di Indonesia. Rapatnya pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia. Atau pengurusnya tinggal di Indonesia. Nah, itu salah satu itu sudah cukup sebagai bertempat kedudukan di Indonesia. Tetapi ingat, bahasan ini semua tidak termasuk bahasan BUT. Karena BUT memang dia di Indonesia dan sebagainya, tetapi dia sebenarnya adalah milik luar negeri. Maka dia SPLN. Jadi di luar bahasan ini. Nah, kita masuk ke BUT, teman-teman semua. Ya. Bentuk usaha tetap. Mungkin kalian udah pelajari ini di sebelum tes ya, belum tes. Makanya kemarin di soal UTS ada BUT gitu ya. Ditanyakan ini BUT, saya ini kan apa namanya? Kalau di kelas saya kasih bonus. Karena saya nggak ngajarin BUT saat itu. BUT nanti keluar ya rezekinya dia gitu ya. Saya kebijakannya kayak gitu. Kalian jangan nuntut yang sama ya. Kalian nuntut Pak Hadi itu kelas sebelah kayak gitu ya. Kan kalian diajarin, kalau kelas saya nggak diajarin gitu. Oke. BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya, contohnya tadi. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Ya, contohnya tadi Senare Terang Benderang tadi didirikan di Malaysia, tetapi dia menjalankan usaha di Indonesia melalui sesuatu di Indonesia, bentuk usaha. Ada place of business di Indonesia. Nah, nanti kita tunjukkan bahwa syarat dari BUT harus ada place of business, tempat bisnis di Indonesia. Walaupun nanti perkembangannya berbeda ya, tapi bertahap. Kapan kewajiban pajak subjektif BUT muncul? Yaitu ketika orang pribadi atau badan yang luar negeri tadi
mulai menjalankan usaha kegiatan di Indonesia melalui BUT. Jadi ketika sudah ada BUT-nya di Indonesia, udah didirikan, bukan didirikan ya. Kalau didirikan kesannya seperti SPDN. Ketika sudah mulai berusaha, ya ada gerenya di Indonesia, maka sudah mulai muncul kewajiban pajak subjektif si BUT tadi. Kapan berakhir? Ya ketika sudah tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT. Ini kewajiban pajak subjektif saat mulai dan berakhirnya. Nah, ciri khas dari BUT itu ada tempat bisnis, place of bisnisnya ada, ada wujudnya berarti. Contohnya tadi gerai, bisa gudang, kantor perwakilan, outlet, apapun namanya, yang permanen. Ya, kemudian yang digunakan oleh SPLN untuk menjalankan bisnis atau melakukan aktivitasnya. Jadi 4 hal ini syaratnya. Lalu apa aja itu contoh-contoh atau wujud BUT? Nih, ada wujudnya fisik, tempat kedudukan manajemen, cabang, perwakilan, gedung kantor, dan sebagainya, ruang promosi, gitu. Atau itu berupa proyek konstruksi, instalasi, perakitan, atau mungkin sebenarnya orang luar negeri ngirim orang ke Indonesia, atau perusahaan luar negeri ngirim orang ke Indonesia untuk memberikan jasanya sebagai perwakilan dari luar negeri dalam waktu ini khususnya diatur lebih dari 60 hari. Kemudian bisa jadi itu agen, bisa jadi agen asuransi, bisa jadi e-commerce. E-commerce itu mungkin dia taruh server di Indonesia, kemudian disewakan, itu juga BUT. Jadi semuanya ini masih bunyinya adalah ada hal fisik di Indonesia. Nah, perkembangan berikutnya ini yang perlu dipahami. Nah, ini perlu dipahami di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu menetapkan ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Jadi kalau Undang-Undang PPH tadi menganut definisi BUT itu ada kehadiran fisik, ya ada fisiknya kan di Indonesia, entah kantor perwakilan, bengkel, ada sesuatu lah di Indonesia. Tetapi kemudian dibuka keran yang lebar di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa tidak harus ada fisiknya. Nah, kalimatnya kayak gini nih. Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri ya atau PMSE yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diberlakukan sebagai BUT dan dikenakan pajak penghasilan. Nah, ini menjerat badan atau pihak luar negeri yang walaupun dia tidak punya fisiknya di Indonesia, nggak punya kantornya, nggak punya server di Indonesia, kita nggak bisa menjerat itu, kemudian bisa dijerat di sini. Asalkan dia itu memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan. Jadi bahasa Inggrisnya apa ya? Significant economic present, gitu ya. Kehadiran ekonomi signifikan. Jadi apa itu kehadiran ekonomi signifikan? Yaitu omsetnya, omset konsolidasi grup usahanya sampai dengan jumlah tertentu. Oh, ini pendekatan jumlah. Kemudian penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Atau pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Nah, contohnya Netflix. Netflix itu mungkin bisa jadi nggak ada server di Indonesia, nggak ada apa-apa di Indonesia. Kita jadi bengong aja, waduh Netflix gimana nih nggak bayar pajak di Indonesia. Jadi BUT nggak bisa narik. Google juga sama. Google servernya di Singapura, misalkan. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini kemudian diharapkan bisa menarik itu. Ya. Oke. Yaitu pengenalan tentang BUT. Nah, ini cerita sedikit aja, mudah-mudahan nggak perlu keluar di ujian lah. Ini dulu saya lewati, tapi sekali lagi karena saya ngajar di kelas bukan milik saya harus hati-hati betul nih, diawasi soalnya gitu ya. Oke. Nah, ini ada cerita di slide ini apabila ada contohnya tadi tuh ada senarai terang benderang SDN BHD. Ini berarti Malaysia ya. Malaysia. Kemudian
ternyata punya ini Malaysia, ini Indonesia, batas wilayahnya ya. Kemudian dia punya gerai di Indonesia, namanya ayam Upin Ipin. Upin Ipin ya. Oke, ayam Upin Ipin dia punya gerai di Indonesia. Nah, Indonesia mikir, ini ayam Upin Ipin, cara majaknya bagaimana nih? Kita pajakin di sini atau jangan-jangan nggak boleh dipajaki? Nah, aturan karena kita udah mulai berinteraksi dengan negara lain, harus hati-hati. Kita tidak boleh ngasal karena nanti mengganggu perjanjian internasional kita. Jadi kita akan bertanya, ini ayam Upin Ipin pemajakannya di mana? Sebelum bisa menjawab itu, kita harus cek apakah Indonesia dan Malaysia itu punya P3B. P3B itu perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Oh, ada tax treaty-nya. Oke, kalau ada tax treaty-nya berarti ayam Upin Ipin itu berada di negara yang mempunyai P3B. Maka kalau ada P3B atau tax treaty antara Indonesia dan Malaysia, harus dibuka dulu isi tax treaty-nya kayak apa. Kalau isi tax treaty-nya itu mengatakan, nah misalkan dibuka, ada tax treaty-nya dibuka. Oke, ternyata dalam tax treaty itu misalkan kalau ada kondisi suatu negara, kemudian perusahaan di suatu negara ternyata buka cabang di negara lain, maka negara lain tidak boleh majaki. Kalau seperti itu ya udah, ayam Upin Ipin itu nggak bisa dipajak di Indonesia. Walaupun undang-undang PPH mengatakan bisa. Karena apa? Karena P3B itu atau tax treaty itu sifatnya adalah lex specialis. Dia itu kemudian bisa dalam tanda petik mengalahkan atau mengabaikan undang-undang PPH. Sifatnya dia lebih spesifik. Gitu ya, tax treaty seperti itu. Oke. Atau mungkin sebaliknya bunyinya kayak gini. Kalau ada suatu negara, perusahaan di suatu negara kemudian membuka cabang di negara lain, maka negara lain tersebut memajaki full. Nah, bunyinya seperti itu berarti dipajakin full. Gitu. Jadi lihat bunyi P3B. Kalau misalkan tidak ada tax treaty-nya, tidak ada tax treaty Indonesia dan Malaysia, maka Indonesia kemudian mengenakan ketentuan yang ada di Undang-Undang PPH. Gitu ya, Undang PPH. Jadi misalnya kayak gini. Apa ya? Jadi tax treaty itu sesuatu yang bisa dalam tanda petik tadi mengalahkan undang-undang PPH dalam tanda petik ya. Bisa mengesampingkan undang-undang PPH. Ya nanti saya berikan contoh ya. Jadi intinya kalau nggak ada tax treaty ya undang-undang PPH yang berlaku. Maka kalau undang-undang PPH yang berlaku maka dipajaki di Indonesia. Bisa menjadi BUT. Oke ya. Jadi maksud saya kayak gini. Ini tadi kita bicara BUT kayak gini tadi kan, ada significant presence gitu ya. Ada kehadiran yang signifikan, kehadirannya fisik nih. Kemudian diterjemahkan, kemudian diperluas menjadi kehadiran ekonomi yang signifikan. Ini aturan di Undang-Undang PPH kita atau Undang-Undang Indonesia. Tetapi kalau tax treaty-nya bilang tidak, ya ini nggak berlaku. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Oke, udah selesai nih subjek pajak. Ada yang mau dikonfirmasi? Berikutnya bukan subjek pajak soalnya. Pak, mau nanya boleh nggak Pak? Ya, Yohan silakan. Enggak sih Pak, masih agak bingung Pak. Tadi kan BUT itu pokoknya dia di tadi itu contohnya yang apa sih tadi yang Malaysia itu ya. Kan dia buka tuh gerai di Indonesia. Nah, terus Pak bedanya sama ini apa sih Pak? Kayak anak perusahaan gitu. Oke. Ya. Masih Pak. Baik. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus Yohan. Terima kasih. Ini pertanyaanmu mudah-mudahan membuka penjelasan lainnya. Nah, begini. Saya akan menerangkan ini tetapi kemudian itu akan menjawab soal di bawah ya. Nanti kamu mengetahui sebelum waktunya namanya itu ya. Nanti nggak seru gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaanmu nanti kalau sudah saya terangkan nanti menjawab soal di slide paling bawah itu ngerti nanti ya. Jadi begini. Ini tadi ya, ini yang sebelah kanan ini saya pindah. Jadi STB di Malaysia ya. Kemudian buka gerai ayam.
di Indonesia. Nah, tetapi GRE ini tidak dalam bentuk cabang, tidak dalam bentuk PT dan sebagainya. Beda lagi kayak gini nih, STB, ya, Malaysia kemudian membuka cabang, membuka GRE juga, tapi GRE ini dia ngikutin undang-undang di Indonesia. Saya wujudkan dalam bentuk PT. PT di Indonesia, sahamnya misalkan 98% adalah dimiliki STB Malaysia, 2% dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau wujudnya PT, maka ini sudah tunduk dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Maka masuk dalam kategori didirikan di Indonesia. Walaupun pemegang mayoritasnya itu adalah walaupun pemegang mayoritasnya adalah Malaysia, tetapi dia didirikan di Indonesia. Maka PT ini walaupun kepemilikan mayoritasnya Malaysia, dia tetap SPDN. Beda dengan sebelah kiri. Sebelah kiri dia wujudnya cuma GRE doang. Entah kenapa saya nggak tahu aturannya, tapi boleh. Boleh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting gini gitu ya. Nggak wujud PT. Maka itu menjadi BUT namanya. Itu bedanya di situ. Dan itu menjawab seluruh soal di bawah kayaknya. Betul ya Johan ya? Gimana Johan? Ada komentar? Oh, berarti itu udah masuk ke SPDN ya, Pak? Iya. Kalau di Indonesia didirikan dalam bentuk PT, maka SPDN. Tapi kalau di Indonesia cuma GRE, yang GRE aja, yang bukan PT, bukan apapun, maka itu adalah BUT. Oke ya. Nanti kita lihat soal yang lainnya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini maaf belum kelihatan. Dengan siapa ini? Lestari, Pak. Oh ya, Lestari, silakan Lestari. Izin bertanya mengenai syarat suatu negara itu diberlakukan P3B itu bagaimana ya, Pak? Oke. Iya, belum tahu, Pak. Ya. Oke, P3B memang apa namanya? Itu bahasan lanjutan ya. P3B intinya kan perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi ini untuk pengetahuan sekilas aja ya, karena tentu saja tidak sampai seperti itu. Di soal pun enggak, tapi ini perlu kalian ketahui. Jadi Indonesia adalah bagian dari sebuah pergaulan internasional. Maka dalam kaitannya negara Indonesia dengan negara lain itu ada tata keramanya, ada aturan mainnya. Nah, agar satu wajib pajak itu jangan sampai dipajaki 2 kali di negara yang berbeda. Di sini dipajak, di sini dipajaki gitu kan. Nanti kasihan gitu ya. Maka itu namanya penghindaran pajak berganda. Atau jangan sampai ada satu badan itu dia tidak dipajaki di sini, tidak dipajaki di sana. Itu namanya penghindaran pajak. Nah, jadi P3B itu adalah perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi jangan sampai wajib pajak itu kena pajak 2 kali atau tidak bayar pajak sama sekali. Itu P3B. Wujud P3B-nya itu adalah macam-macam. Ya kalau antar orang, antar negara itu tax treaty. Indonesia sama Malaysia berunding. Wahai Malaysia, kita kan serumpun ya, gimana gini. Ya udah, kalau dividen di sini kayak gini ya, kalau gitu. Jadi ada objek-objek pajak diatur di bunyi perjanjiannya. Kalau dividen tarifnya kalau Indonesia sebenarnya 15%, ya udahlah sama saudara sendiri kalau negara Malaysia yang menerima dividen di Indonesia jangan 15% ya, 10% aja. Itu negosiasi di situ. Nah, itu P3B. Contohnya seperti itu. Jadi apakah semua negara punya tax treaty atau P3B? Tergantung. Indonesia yang belum ada itu, saya nggak hafalin. Saya bukan di bagian perjanjian internasional. Nanti kalau kalian penempatan di DJP dan di direktorat itu perjanjian internasional, ya kalian kerjaannya ya ke Wina, ke mana Australia gitu, asik gitu. Kelihatannya asik ya. Saya nggak pernah di situ saya. Karena jalan-jalan ke luar negeri ngikutin atasan kalian. Oh ini tax treaty-nya atau perjanjiannya udah mau expired nih, harus diperpanjang lagi misalkan.
Tetapi Indonesia nggak punya tax treaty dengan Mauritius, negara-negara negara-negara tax haven country gitu ya. Oh, itu nggak ada. Maka kalau kayak gitu berarti tidak berlaku, tidak ada tax treaty, berarti berlakunya adalah undang-undang PPH. Itu sebagai pengantar aja sih, Lestari. Jadi kalau tertarik di situ, nah nanti baca sendiri ya. Kurang lebihnya adalah kenapa ada P3B, itu karena agar jangan sampai ada wajib pajak yang tidak dipajaki di dua negara atau dipajaki dua-duanya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Izin mengkonfirmasi aja sih, Pak. Iya, Terkait silakan. sama yang elemen-elemen dasar BUT, maksudnya bersifat permanen itu going concern gitu, Pak. Oh, permanen ya. Ini ya. Pak. Permanen itu memang diniatkan ya di situ dia tidak pindah-pindah. Kalau misalkan gini, Singapura Airlines itu adalah penerbangan Malaysia Singapura yang beroperasi di Indonesia. Nah, di Indonesia di BUT-nya apa? BUT-nya, bentuk BUT-nya itu dia punya outlet di Indonesia. Berarti place of business permanen. Ya orang tahu dia tuh di situ. Jadi lebih kepada bukan masa depannya. Going kan masa depan ya. Iya, Tapi dia bisa dicari di situ. Berarti fisiknya. Oh, fisiknya. Oh ya. Iya. Baik, terima gitu kasih, Pak. Ya. Tetapi kemudian ini kan elemen dasar BUT kemudian menjadi ini sebelum ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi kurang relevan ketika lihat yang bawah ini, yang mana? Yang kehadiran ekonomi signifikan. Kalau kehadiran ekonomi signifikan, mana ada servernya di Indonesia? Kan nggak ada. Nah, jadi Undang-Undang 2 Nomor 2020 itu harapannya itu menjangkau lebih luas wajib pajak luar negeri. Karena cukup dilihat, oh itu Google transaksi dari Indonesia banyak sekali tuh. Dia mengambil penghasilan dari Indonesia konsumsinya sekian. Nah, itu bisa tuh jadi BUT. Asalkan tax treaty-nya memang bilang kayak gitu. Kalau tax treaty-nya bilang enggak, ya nggak bisa jadi BUT. Indonesia cuma melongo, nggak bisa majakin. Gitu ya. Jadi terus bagaimana tax treaty kok kita bisa kalah, posisinya kalah di tax treaty? Yaitu semakin negara itu berwibawa, itu di perjanjiannya semakin kuat. Tapi negara-negara yang tidak dihargai atau ya memang masih kecil, kita negara besar wilayahnya, tapi di kancah internasional sekarang lagi turun, ya tidak kurang, ya apa boleh buat, masih dalam tahapan belum menjadi singa Asia lagi gitu ya. Kan target kita seperti itu, terus kemudian suatu saat kita menjadi pemimpin dunia, mudah-mudahan gitu ya. Jadi terlihat dari bunyi tax treaty-nya sebenarnya, wah Indonesia kalah nih di negosiasinya dan sebagainya. Gitu. Oke, saya takut kebablasan ngomong politik, nanti repot gitu ya, nggak boleh soalnya. Gitu. Ada lagi yang lain? Kok kalian banyak nanya di sini? Kelas saya nggak ada yang nanya. Kelas orang lain malah nanya gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan dulu ya. Senang saya ditanya sebenarnya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini bukan subjek pajak. Tadi yang saya sampaikan di depan, badan publik. Badan publik itu bukan subjek pajak. Nah, ini slide ini agak bingungin. Maksudnya kayak gini sebenarnya. Cut-nya kurang tepat. Yang merupakan bukan subjek pajak adalah ini yang saya kotakin aja. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria ini. Jadi dari kata ini ya, unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 1, 2, 3, 4. Jadi kalimat di atasnya hilang aja. Jadi sebenarnya kalimat sebelumnya kan lagi cerita badan, subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kecuali, nah setelah kata kecuali itu berarti bukan subjek pajak badan. Apa yang bukan subjek pajak badan? Dalam hal ini adalah yang dimaksud adalah badan pemerintah, yaitu unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi badan tersebut berdiri karena amanah dari undang-undang. Contohnya adalah Kementerian Keuangan.
berdiri dengan pasti karena ada undang-undangnya kan? Satu terpenuhi ya. Pasti ada undang-undangnya. Kedua, pembiayanya bersumber dari APBN atau APBD. Pasti Kementerian Keuangan itu pembiayanya ya dari yang diterima, bisa pajak, bisa PNBP dan sebagainya ya, dari APBN. Maka Kementerian Keuangan masuk. Penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah. Oke. Kalau pajak masuk ke negara melalui Kementerian Keuangan, pasti diolah melalui mekanisme APBN, anggaran gitu kan. Maka masuk lagi syarat 3 terpenuhi. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, ini Kementerian Keuangan diperiksa oleh BPK. Jadi 4 syarat terpenuhi. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Pakai harus lah ya. Harus terpenuhi. Kalau salah satu nggak terpenuhi bagaimana? Tidak bisa. Maka kalau salah satu tidak terpenuhi maka menjadi subjek pajak. Ya, itu pegangannya. Ini akan menjawab seluruh permasalahan yang ada di dunia. Di soal maksudnya, di soal belakang gitu. Yaitu menentukan subjek pajak atau bukan untuk badan, salah satunya dari sini. Kalau 4 syarat ini terpenuhi berarti bukan subjek pajak. Tapi kalau salah satu tidak terpenuhi maka itu subjek pajak. Nanti kita lihat ya. Itu subjek pajak yang badan pemerintah. Ada lagi yang yang bukan subjek pajak ya. Ada bukan subjek pajak tetapi karena dia adalah lembaga internasional atau perwakilan negara asing. Ya, ini contohnya adalah kantor kedutaan besar. Kemudian organisasi internasional, syaratnya adalah Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan dia tidak jualan atau tidak berusaha di Indonesia, tidak punya nyambi-nyambi gitu ya. Oke. Kecuali dia minjemin uang ya itu silakan gitu ya. Jadi ini contoh dari organisasi syarat untuk organisasi internasional. Apa aja organisasi internasional? Banyak sekali ya contohnya ya. Nggak usah dihafalin deh. Ini kalau ya contohnya yang paling gampang ini food, FAO ya, WTO, WHO ya, PBB otomatis ya, IMF dan seterusnya banyak silakan. Nah itu kan. Nah, oke, saya lanjutkan. Kalian sampai jam berapa sih? 4:30 ya. Berarti karena saya dosen tamu ya sampai jam 5 berarti kan biar mantap gitu ya. Saya bisa pertanggungjawabkan. Kalian percaya nggak bahwa saya kalau ngomong ke anak saya itu tidak selalu didengar. Tapi saya ngomong sama mahasiswa saya didengar. Sama juga, saya mungkin ngomong di kelas saya, mungkin saya biasa-biasa. Karena saya tahu ini biasa ketemu ya udah biasa. Sama kalian saya perlakukan sangat istimewa sekali. Karena ketemu cuma 2 kali paling gitu ya. Selalu kayak gitulah. Kalau rumput tetangga itu selalu hijau ya. Jadi kita melihat itu keren ya udah. Nah, maka kalian saya anggap keren gitu. Jadi saya memperlakukan berbeda dengan kelas saya. Tapi jangan bilang-bilang ke kelas saya ya. Nanti kelas saya protes gitu. Oke, kita lanjutkan. Subjek pajak. Oh, ini cerita kapan timbul dan berakhirnya. Ini udah ada di depan sebenarnya sih. Kalau subjek pajak badan ya saat didirikan. Kalau di kantor pajak itu dilihat akte pendiriannya. Jadi mulai didirikan akte pendirian tanggal sekian maka sudah muncul kewajiban pajak subjektif. Kapan berakhir? Ketika dibubarkan. Dibubarkan berarti lihat ada akte pembubarannya. Atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Untuk BUT itu saat timbul kewajiban subjektifnya tadi adalah saat menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Ini berada di Indonesia, ada di Indonesia pokoknya ya. Kapan berakhir? Yaitu saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Jadi dia tidak lagi berada di Indonesia. Kalau yang non BUT, berarti non BUT itu berarti dia punya SPLN tapi bukan BUT. Berarti contohnya tadi Senare Terang Benderang tadi STB punya saham di Indonesia dan perusahaan Indonesia membagikan dividen. Maka si Senare Terang Benderang tadi yang di luar negeri tadi, yang di Malaysia itu adalah SPLN non BUT. Kenapa sih kita perlu ada SPLN dan SPDN? Karena pemajakannya berbeda.
Kalau sudah masuk SP subjek pajak, maka kita berhak memajaki. LN berarti tarifnya beda, caranya berbeda. Kalau SPDN, ya kita punya hak memajaki, negara kita punya hak memajaki, dan tarifnya berbeda, caranya berbeda gitu. Nah, kalau SPLN non BUT itu berarti meskipun kedudukannya di Malaysia, tapi kalau dia nerima dividen dari Indonesia, maka ketika kita memberikan dividen, kita dalam arti adalah perusahaan Indonesia wajib memotong PPh pasal 26. Itu kaitannya dengan materi yang lalu ya, semester lalu. Oke. Jadi saat timbulnya kewajiban pajak subjektif itu untuk badan adalah saat yang BUT, badan luar negeri ya, itu adalah saat mempunyai hubungan ekonomis. Hubungan ekonomis itu maksudnya adalah menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia. Jadi dari saat SDNBHD tadi, STB tadi dari Malaysia itu menerima dividen. Itu berarti dia menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kapan berakhirnya? Yaitu ketika tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, ini logik yang biasa aja, tidak rumit gitu ya. Sudah selesai kita. Ya, mau jam 5 baru setengah 4. Kita kerjakan ini dulu. Ya. Jadi keberhasilan saya itu sebenarnya adalah keberhasilan saya ngajar kalian cuma 2 pertemuan atau 2-3, mudah-mudahan nggak lama-lama ya, karena ini berarti Pak Hadi sehat, segera sehat itu. Bukan berarti saya nggak suka ngajar kalian ya. Kalau rumput tetangga tetap paling pasti hijau. Jadi saya pasti senang ngajar kelas lain. Itu pasti. Dibanding ngajar kelas sendiri. Itu hukum ya. Tapi jangan kebablasan. Ingat, jangan kebablasan. Karena kebablasan bahaya. Nanti tetanggaku, idolaku nggak boleh ya. Tetap istriku adalah yang terbaik gitu. Jadi ke situ ngomonginnya. Oke, balik ke sini ya. Mari kita kerjakan. Nomor 1 gampang nih. Silakan. Ada yang mau ngerjakan? Izin juga menjawab, Pak. Oh ya, silakan, Ristia. Ya, PT Santoloyo bertempat kedudukan di Singapura, tapi karena udah PT namanya kan PT Santoloyo, berarti udah didirikan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau udah didaftarkan di ini undang-undang. Jadi jawabannya tuh SPDN ya, Pak. SPDN ya. Waduh, ini kalau di kelas ini kok jawabannya langsung benar ya. Ya memang sekali lagi memang kayak gitu tuh, rumput tetangga. Ya, atau saya gagal ngajar di kelas saya sendiri ya. Oke, sudahlah, berarti saya introspeksi diri ya. Terima kasih Ristia ya. Jadi jawabannya langsung benar ya. Oke, harusnya saya senang ya, malah saya sedih karena saya ingat betapa saya tidak bisa membuat kelas saya pinter-pinter kayak kalian ya. Oke, Ristia ya. Betul. Jadi karena ini PT, berarti dia didirikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang PT. Nah, kemudian dia beroperasi dimanapun nggak masalah, dia tetap SPDN, gitu ya. Jadi begitu nomor 1 terjawab ya, nanti yang belakang-belakang terjawab semua sebenarnya. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 2 silakan, siapa yang mau mengerjakan? Aristia pinter dia, jawab nomor 1 yang agak gampang ya. Nomor kedua itu sebenarnya lebih gampang karena oke, silakan sama nomor 2. Ya via chat nggak apa-apa. Kalau via chat itu ya apa namanya? Ya? Beban kalian tidak terlalu berat gitu kan. Kalau ngomong kan berat, pulsanya lebih berat, gitu ya. Ekspresinya kan seluruh mata memandang gitu kan, itu berat juga gitu ya. Ya, nomor 2 silakan. Ini pertanyaannya adalah apakah SPDN, SPLN melalui BUT atau SPLN tidak melalui BUT misalkan, atau bukan subjek pajak. Itu pilihannya seperti itu. Oke, silakan siapapun. Tulis di chat aja, tulis apa kek gitu kan. Izin menjawab. Oke, ada yang mau langsung ya, silakan. Kalau Reza. menurut saya yang Coca-Cola LTD ini bukan subjek pajak, Pak. Karena Alasannya selain apa?
didirikan di USA juga tidak terikat dengan peraturan Indonesia, Pak. Soalnya nggak Oke. PT-nya. Oke, terima kasih Reza ya. Ya, jawaban Reza langsung kita bahas saja ya. Jadi kata Reza ini adalah bukan subjek pajak di Indonesia. Ya, alasannya ya itu didirikan di USA, terus tidak pakai hukum Indonesia. Dan satu lagi, tidak ada kaitannya dengan Indonesia ya, tidak ada kaitannya Indonesia karena informasinya cuma Coca-Cola Limited di USA. Kalau ditambahin satu lagi, Coca-Cola Limited di USA yang berinvestasi di PT Unilever Tbk dan mendapatkan dividen. Nah, kalau kayak gitu berarti menjadi SPLN tanpa melalui BUT, gitu ya. Oke, terima kasih Reza. Jadi ini betul bukan subjek pajak di Indonesia. Dia adalah subjek pajak di USA. Mungkin di USA subjek pajak, di Indonesia bukan. Pak, izin Pak. Ya, Tio. Jadi Coca-Cola itu produknya sudah ada di Indonesia, Pak. Ya, betul. Itu kan fakta sekarang. Nah, makanya nomor 2 itu kalau cuma nomor 2 itu tok ya, yang bebas dari informasi lainnya, maka jawabannya bukan subjek pajak Indonesia, gitu ya. Kemudian kalau ditambahkan dengan fakta, ya itu harus dicantumkan di soal ya. Itu jadi hal yang berbeda lagi. Tio, saya paham. Kamu benar, Tio. Jadi enggak Pak, itu SPLN. Kenapa? Karena produknya di Indonesia. Mungkin dia memiliki PT Coca-Cola 95% misalkan. Nah, itu benar gitu ya. Jadi ini hanya masalah yang dimaksud di soal ini apa gitu ya. Gitu Tio ya. Oke, jadi nanti mudah-mudahan soalnya lebih clear. Kalau Coca-Cola, saya tahu Pak Coca-Cola gini. Berarti saya ganti aja namanya. Coca-Cola-an. Nah, itu bohongan berarti kan. Oke, sip. Terima kasih Tio ya. Oke. Yang nomor 3. Nah, nomor 3 aja lah kamu, Tio. Nunjuk nggak boleh ya? Waduh, tadi udah terlanjur ngomong. Kalau Tio sama Alvina deh. Tadi Alvina udah mau jawab soalnya ya. Ya, silakan Alvina. PT Coca-Cola kan di situ udah Sebentar. Kecil kayaknya Alvina. Bentar. Apa kecil betul teman-teman? Suaranya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, saya gedein dulu. Oke, silakan. Udah. Coba Alvina. Di situ kan tertulis PT Coca-Cola, di situ udah ada PT-nya, berarti itu kan termasuk sudah memakai undang-undang Indonesia. Jadi merupakan subjek pajak dalam negeri. Oke, baik. Ya, kecil tapi saya masih mendengar. Jadi ucapannya Alvina kayak gini. Ringkasnya PT Coca-Cola. Memang Coca-Cola produknya luar negeri, tapi kan dia sudah ada PT-nya. Berarti dia sudah didirikan memakai hukum di Indonesia. Itu kata Alvina gitu ya. Kita pakai bahasa isyarat aja kalau suaranya kedengeran. Oke, dia udah ngangguk. Berarti udah benar. Oke, baik. Betul kayak gitu ya. PT Coca-Cola ya pakai PT, berarti udah didirikan di Indonesia, pasti itu didirikan di Indonesia karena pakai hukum Indonesia, itu undang-undang PT. Berarti saya ubah pertanyaannya nih untuk Tio deh ya. Tadi Tio kan tadi saya tunjuk ya. Saya ubah nih Tio. Kalau dia udah berani ngomong 2 kali berarti saya tunjuk. Jadi saya akan menunjuk nama orang kalau dia udah ngomong 2 kali. Terus sekali nggak enak saya. Kalau 2 kali dia udah cukup, mentalnya udah cukup kuat. Karena saya dulu termasuk yang mentalnya nggak kuat waktu mahasiswa. Jadi saya nggak nunjuk-nunjuk nama orang. Oke Tio, saya ganti namanya Tio. Ini bukan PT Coca-Cola. Ini ada suatu PT itu namanya adalah apa ya? PT My Heart is Slow Down. Ini bahasa Inggris itu loh. Ini berarti pasti SPLN. Gimana Tio menurutmu? PT My Heart itu ya Pak? Iya. Bahasa Inggris ini namanya. Berarti itu masih SPDN karena sesuai undang-undang di Indonesia. Oh gitu ya. Oke ya. Tio ternyata tidak mau terperdaya ya. Oke, terima kasih Tio. Jadi mau namanya Inggris-Inggrisan, pokoknya depannya PT ya itu SPDN gitu ya. Jadi terlalu gampang kata kuncinya kayak gitu ya karena dia
didirikan di Indonesia memakai undang-undang PT. Titik, selesai gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Alvina dan Tio. Saya akan lanjutkan nomor 4. Nah, ini sebenarnya yang tadi ditanyakan sama Tio tuh. Bedanya antara tapi berarti silakan yang mau coba, udah kejawab mestinya. Nomor 4 nih, kasusnya nomor 4 itu bagaimana menurut kalian? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi yang nomor 4 itu BUT, SPLN. Karena Oke. cabang. Cabang, terus apalagi alasannya? Jadi itu kan Citibank cabang Jakarta. Malah kepencet ya, maaf. Sebentar kok. Malah hilang lagi dibaca kok malah saya pencet. Ini ya kayaknya ya. Nah, ini ya udah kelihatan ya? Ya sudah, Pak. Jadi ada Citibank Ltd yang didirikan di USA, memiliki cabang di Indonesia. Jadi itu termasuk usaha yang BUT. Oke, baik. Terima kasih Korik ya, Korik Ainurosa. Citibank cabang Jakarta. Oke. Citibank cabang Jakarta adalah salah satu cabang Citibank Limited. Oke, kita gambar. Berarti ini Indonesia, ini USA. Ya. Ada Citibank Limited. Ya, ini ada di USA. Kemudian dia buka cabang di Indonesia. Memang cabang gitu. Cabang itu macam-macam ya. Jadi nggak usah peduli cabang atau bukan, tetapi dia membuka kantor di Indonesia. Namanya Citibank cabang Jakarta. Nah, tetapi ini nggak ada keterangan dia buka cabang di Indonesia dalam wujud apa? Apakah dalam wujud PT atau bukan? Kalau kayak gini saja berarti dia cuma membuka kantor atau kantor cabang atau apapun yang wujudnya bukan PT. Nah, dari situlah kemudian Korik mengatakan, oh kalau kayak gitu ini BUT nih. Karena dia tidak tunduk pada hukum atau undang-undang PT. Gitu. Jadi Citibank cabang Jakarta dalam hal ini dia adalah BUT. Gitu, Korik. Terima kasih Korik ya. Oke. Tetapi nanti bedakan dengan nomor 5. 4 dan nomor 5. Nomor 5 berbeda. Siapa yang nomor 5? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, ya SPDN, Pak. SPDN, alasannya? Ini hilang tadi siapa yang? Wafik ya? Wafik, silakan. Alasannya apa alasannya? Karena kan dia bentuknya udah PT, terus walaupun sahamnya itu dimiliki sama Citibank Ltd, tapi dia tunduk sama peraturan PT itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya udah mendapat inti jawaban dari Wafik ya. Terima kasih ya. Jadi ini kasusnya mirip dengan atas, Citibank Limited di Indonesia. Kita tulis sampingnya ya. Kemudian membuka perusahaan. Kadang-kadang hati-hati juga, bukan hati-hati. Kadang-kadang mungkin nyebutnya membuka cabang atau apa, nggak usah dipedulikan. Tetapi di Indonesia wujud badannya apa? Apakah pakai PT? Kalau pakai PT berarti otomatis tunduk dengan undang-undang PT dan itu didirikan di Indonesia, gitu ya. Tadi si Wafik bilang kayak gitu. Nah, karena dia pakai PT, berarti kan PT Citibank misalkan ya, maka itu namanya dia mengikuti undang-undang PT di Indonesia, berarti didirikan di Indonesia. Nah, memang ini di soal ini mungkin agak kontroversial, kayaknya nggak mungkin 100% deh. Mungkin kalau undang-undang PT kayaknya, nanti cek lagi ya, saya belum cek yang terbaru, kayaknya minimal harus ada
1% atau berapa persen yang harus ada Indonesia kalau nggak salah kayak gitu. 99% luar negeri silahkan, tetapi harus ada sekian persen yang harus Indonesia gitu. Kalau nggak salah kayak gitu. Tapi mungkin abaikan dulu siapa persentase pemilikannya. Yang jelas yang jelas pendiriannya sudah pakai PT. Nah, pakai undang-undang PT, maka dia menjadi subjek pajak badan dalam negeri atau SPDN. Gitu, Pak Fik ya dan teman-teman semua. Jadi sama-sama Citibank, tapi satunya adalah subjek pajak badan dalam negeri atau SPDN. Yang satunya, yang nomor 4 adalah BUT. Jadi kita taunya gimana statusnya dari luar nggak ketahuan, sama-sama Citibank, tapi begitu melihat dalamnya dokumennya, oh yang satu BUT, yang satu adalah WP badan. Kalau dari segi nama, malah pengalaman saya di kantor pajak itu di ininya NPWP-nya itu ditulis BUT Citibank, gitu. BUT Citibank cabang Jakarta. Kalau yang bukan BUT, yang PT yang nomor 5 ini tulisannya PT Citibank. Nah, itu berarti dia adalah wajib pajak badan. Kalau BUT jelaskan BUT. Ya. Oke. Nah, yang ini nomor 6 panjang nih. Nomor 6 panjang, silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya coba menjawab, Pak. Nomor 6. Oke, Immanuel, silakan. Immanuel Fajar. Itu kan jadi McDonald itu kan punya restoran yang didirikan di USA itu tahun 2000, terus PT Enak Tenang di Indonesia itu kayak juara laba dari McDonald yang ada di USA. Dan yang ditanyain itu tentukan satu subjek pajak dari McDonald di Indonesia. Menurut saya itu subjek pajak dalam negeri. Oke. WP badan dalam negeri. Oke, kita lihat Immanuel. Terima kasih atas jawabanmu. Mari kita gambar. Kalian kayaknya udah ngerjain ini ya. Cepet banget ya. Wah, luar biasa nih. Jangan-jangan udah ditugasin Pak Hadi, ayo kerjakan gitu ya. Oh, kayak gitu mah saya udah nggak perlu nerangin lagi sebenarnya. Oke, tapi nggak apa-apa kan saya ditugasin ngajar yang ngajar aja. Oke, baik. Ya, ini ada, saya nulisnya di sini aja nggak apa lah ya. Ini ada McDonald, ya, ini mana nih USA, ini Indonesia. Ya. McDonald USA kemudian kerjasama dengan PT Enak Tenan. Ada tadi kemudian kerjasama atau perjanjian bahwa McDonald USA meminjamkan nama. Oke, kamu saya kasih nama saya. Itu merupakan franchise atau waralaba sebenarnya ya, waralaba. Enak Tenan bayar ke sana, bayar, ngasih rupiah atau dolar ya, dolar ke McDonald USA. Nah, salah satu perjanjian tersebut adalah PT Enak Tenan, ini PT Enak Tenan, dia boleh membuka gerai dan pakai nama McDonald. Misalkan gerai di Tangsel, tempat kalian nongkrong. Nanti ketika kita sudah bisa kumpul-kumpul lagi, insya Allah ya. Ya mudah-mudahan ya, karena masa sih kalian sejak kapan belajar kayak gini-gini? Belajar yang bukan belajar ini? Semester 2. Semester 2. Ya Allah, semester 2. Aduh, kalian sentuhan stannya sedikit sekali ya. Sebentar, ini semester 2. Kalian di semester 2. Oke, berarti apakah ada dari kalian pernah saya ajar waktu semester 1? Jangan dari kelas saya. Enggak ada ya? Oke, aman ya. Bapak jadi pembimbing, Pak. Oh, alat pembimbing ya. Pembimbing akademik ya. Tapi yang di kelas alat pembimbing akademik ketemu paling beberapa ya, nggak tahu banyak tentang saya. Nah, kalau yang di kelas saya kan udah tahu terlalu banyak tentang saya. Nanti rahasia-rahasia saya terbongkar banyak gitu ya. Oke, aman, saya masih aman. Oke, lanjut. Oke. Tangsel ya. Buka di gerai Tangsel, buka di Bandung gitu kan. Buka di mana lagi? Solo gitu ya. Solo ya, bukan Solok. Ini kalian kalau salah dikit nanti penempatannya meleset ya. Solo dan Solok itu beda jauh gitu. Nah,
Kalian kalau makan di Gerai Tangsel, McDonald gitu, coba cek nama di slipnya. Itu di slip pembayarannya itu nanti kalau kalian sudah boleh main, ini misal McDonald bohongan ya, enak tenang bohongan juga. Dalam hal ini kasusnya bohongan gitu ya. Kalau kalian ngecek McDonald Tangsel, misalkan, itu nanti di slipnya itu muncul PT Enak Tenan. Nah, gitu. Jadi bukan McDonald restoran USA, bukan, tapi PT Enak Tenan. Artinya sebenarnya di Tangsel itu ya miliknya PT Enak Tenan. Jadi dia wajib pajak badan PT Enak Tenan cabang Tangsel. Yang di Bandung PT Enak Tenan cabang Bandung. Itu. Jadi betul itu adalah subjek pajak badan di tiap gerai itu masing-masing. Dia adalah miliknya PT Enak Tenan. Jadi mulai sekarang kalian kalau makan dimanapun, makan di Indomaret, makan Indomaret nggak ada tempat makannya ya. Ke Indomaret misalkan cek Indomaret, ini Indomaret kan nama waralaba. Tapi siapa yang memiliki, yang menggunakan waralaba itu, itulah subjek pajaknya. Jadi jangan sampai oh ini Indomaret, berarti Indomaret omsetnya gede banget ya. Ntar dulu, yang ini waralabanya milik siapa? Jangan-jangan yang di sini PT Indomaret yang di dekat kampus itu ternyata PT Marsono Hadi Sentosa. Gitu. Berarti saya sama Pak Hadi yang memiliki itu. Di cabang lain ternyata PT Aldin gitu ya. Oh, berarti miliknya Pak Aldin gitu. Aldin Dwi Nur Cahya misalkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi setiap waralaba cek kalian ya, KFC itu siapa PT-nya gitu. Itulah subjek pajak badannya yang bertanggung jawab. Oke, baik. Nomor 6 jawabannya memang gerai-gerai itu adalah subjek pajak badan yang sebenarnya atas nama PT Enak Tenan. Tetapi PT Enak Tenan kalau dipajang di McDonald, PT Enak Tenan nggak ada yang datang. Kalau McDonald pada datang, pada beli itu BTS, sampai ngantri. Wah, banyak banget ya. Saya aja nggak kebagian. Saya nggak kebagian loh. Apakah saya fansnya? Ya nggak kebagian karena nggak beli. Maksudnya kayak gitu ya. Aduh. Kalau yang kebagian, udah diupload kan gambarnya kan. Wow, ini. Gitu. Kalian nyari bungkusnya doang ternyata ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 7 silakan. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, Salma. PTNBH itu SPDN ya, Pak? Alasannya apa? Soalnya, dia tidak memenuhi kriteria yang penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah atau pemerintah daerah ya, Pak? Oh, gitu ya. Wah, udah keren-keren ini Salma gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Salma. Jadi begini teman-teman semua. Kalau saya bilang kayak gini, saya itu senang kalau jawaban kalian langsung benar gitu. Tapi sebenarnya saya nunggu kalau jawabannya salah. Kalau jawaban saya senang. Kenapa? Saya biar kelihatan lebih pinter gitu. Kalau kalian jawab langsung benar, waduh, saya jadi nggak berguna di kelas. Gitu. Bukan gitu ya. Kadang-kadang kalau jawaban kalian salah, itu saya bisa nerangin lebih banyak lagi. Tapi oke, kita elaborasi jawabannya Salma ya. Mari kita bersama-sama. PTNBH. Kalian belajar keuangan negara ya, atau apapun namanya itu, entah PPKN 1 dan 2, PTNBH itu adalah perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Jadi ini berbeda dengan PKN STAN yang bawahnya itu, nomor 8. PTNBH itu ya badan hukum milik negara. Memang miliknya negara, tetapi hal yang terpisah. Mirip BUMN. BUMN itu kan kekayaan negara yang dipisahkan, gitu ya. Nah, ini badan hukum, tapi miliknya negara, berupa perguruan tinggi negeri. Nah, berarti dia bisa dikatakan sudah terpisah dari pemerintah. Dan betul, cara untuk menganalisis dari 4 hal tadi. Dari pertama, apakah dibentuk pakai undang-undang? Iya, UGM, UI, IPB, ITB, dan lain-lain. Contohnya sekarang mungkin udah belasan ya yang udah PTNBH, itu pakai undang-undang pasti. Kemudian
Berikutnya diaudit, dia diaudit yang syarat nomor 4. Nah, syarat nomor 2 dan 3 kita lihat. Syarat nomor 2 itu pembiayaan dari APBN, mungkin sih dia masih sebagian dari APBN, dapat bagian dari pemerintah. Tetapi yang ketiga, yang apakah kalau dia nerima duit, tadi yang disampaikan oleh Salma, itu bisa apakah harus masuk ke mekanisme APBN? Tidak. Kalau nerima duit dia bisa langsung kelola sendiri, tidak masuk ke APBN. Beda sama BLU. PKN STAN itu BLU. PKN STAN kalau nerima uang, misalkan ada diklat atau kursus yang diadakan oleh PKN STAN, contohnya kursus pajak, kursus keuangan daerah, PKN STAN dapat duit dari pesertanya, dari Pemda, dari masyarakat sekitar, itu masuk ke PKN STAN itu dikelola, bisa langsung dikelola, tapi pakai mekanisme BLU. Masuk ke anggaran dulu. Masuk ke mekanisme APBN lah, saya nggak begitu paham mekanisme APBN. Kalian yang lebih paham. Karena kalian digadang-gadang ahli akuntansi pemerintah loh, PKN STAN. Ya. Jadi keahlian kalian di situ sebenarnya. Nah, jadi PKN STAN menerima uang, tapi langsung masuk ke mekanisme APBN. Kalau PTNBH enggak. Ya, gitu ya jawabannya Salma. Jadi saya cuma ngulangi jawabannya Salma doang. Gitu. Oke, Salma, terima kasih. Nomor 8 langsung terjawab berarti ya. 8 itu berarti kita BLU. BLU itu terpenuhi seluruh syaratnya. Yaitu 1, 2, 3, 4. Artinya PKN STAN bukan subjek PPh badan. Tetapi PKN STAN wajib memotong dan memungut PPh PPN. Jadi kalau saya terima gaji dari PKN STAN, saya dipotong PPh pasal 21. Kalau ada vendor dari PKN STAN, misalkan yang menjual laptop kepada PKN STAN, maka PKN STAN memungut PPh 22 dan memungut PPN. Jadi fungsinya withholding system kalau pemerintah. Oke. Oh ya, nomor 7 PTNBH berarti ya karena dia wajib pajak badan, mereka harus menyampaikan SPT tahunan PPh badan. Walaupun karena ini lembaga pendidikan, nanti bisa jadi nihil, bisa jadi loh ya. Tetapi dia tetap wajib SPT tahunan PPh badan. Kalau PKN STAN nggak wajib. Gitu. Yohan, ada yang mau disampaikan? Sebenarnya Pak mau nanya OT nggak apa-apa. Oke, baik. Pak, udah selesai sih. Kalau kamu mau nanya silakan. Mau nanya aja sih. Kan itu kan ya, Pak, di STAN ada tuh kopi 86 kan Pak. Oh, ya. Itu punya siapa sih Pak? Ya siapa ya? Saya juga nggak tahu tuh Yohan. Waduh, pengen ya kalau kita buka warung kopi ya, kayaknya lumayan ya. Tapi pandemi meluluh lantakan semuanya ya. Oke. Itu kelihatannya bukan bagian dari STAN. Saya nggak tahu ya. Tapi itu mungkin dia punya izin untuk membuka di kampus. Kayaknya dia bayar sewa. Kayaknya loh ya. Kayak seperti kantin kita yang waduh udah lama sekali kita nggak ke sono gitu. Dia buka warung di tanahnya STAN, tetapi kemudian itu milik orang atau bukan bagian dari STAN, tapi dia pinjem. Kelihatannya sih kayak gitu, Johan. Saya nggak tahu itu ya. Mungkin arah pertanyaanmu adalah apakah itu masuk ke penghasilnya PKN STAN atau bukan gitu ya? Ya, jadi ya mungkin hasil sewanya itu masuk ke PNBP-nya BLU STAN. Gitu. Kelihatannya seperti itu. Sama ketika space atau apa gedung G misalnya. Kalau kalian mau nikah, boleh loh kalian pinjam gedung G. Nanti bayar PNBP. Masih lama ya 2 tahun lagi ya. Sabar 2 tahun lagi. Oke, 2 tahun pas lah kita udah insya Allah udah new normal yang udah baik gitu ya insya Allah. Bisa ketemu lah sama orang. Menjadi manusia seutuhnya yang ketemu kita berani salaman gitu ya. Mungkin saling memeluk gitu, laki-laki, perempuan ya, jangan kebalik gitu. Nanti ya beberapa saat lagi mudah-mudahan itu. Oke, Yohan gitu ya, Yohan. Saya nggak tahu banyak. Tapi kalau itu nyewa ke STAN berarti masuk ke PNBP-nya STAN. Maulana, ada yang mau disampaikan tadi? Itu Pak, jadi dapat informasi dari dosen katanya kalau yang kopi 86 itu punya alumni angkatan 86 Pak. Oh gitu. Ya kalau dari namanya mungkin. Oke, terus ada lagi? Iya, jadi itu bukan itu loh Pak. Apa namanya, bukan bagian dari PKN STAN gitu Pak. Oke.
Terima kasih informasinya, Maulana ya. Ya bisa jadi kalau miliknya PKN STAN mungkin namanya PKN STAN ya. Kalau dari namanya memang bukan. Yang penting kan bayar gitu ya, bayar ke PKN STAN. Ya, saya nggak tahu itu teknisnya, saya nggak begitu paham. Tapi kalau dia pinjam ke PKN STAN berarti bayar, masuk ke PNBP. Nah, yang kalau miliknya STAN itu misalkan kursus brevet pajak PKN STAN. Nah, itu miliknya STAN. Nah, saya ngajar di situ juga, ngajar kursus brevet gitu ya. Atau mungkin kursus keuangan daerah. Cuma sekarang banyak yang pinjam-pinjam STAN tapi bukan milik STAN ya, itu hati-hati. Kalian juga sama harus menjaga biar tidak muncul fitnah atau melanggar hak cipta gitu ya. Kalian bawa-bawa nama STAN gitu. Tryout PKN STAN. Waduh, janganlah nanti kalian bermasalah gitu ya. Nggak asik banget lah. Ya memang ya PKN STAN-nya kecil atau apa kayak, jadi jangan utamanya PKN STAN-nya, nanti seperti menjual nama ini, nggak boleh ya. Jadi kalian hati-hati di situ. Oke, ada juga sih saya ngecek itu nama yang kayaknya bawa nama PKN STAN, bimbel atau apa yang seakan-akan itu menjadi bagian dari PKN STAN, itu hati-hati ya, hati-hati. Kita tetap harus berpegang pada etika. Kalau mahasiswa bahaya kalau sampai terlibat di bagian itu. Ya, jadi nanti kalian harus paham yang kayak gitu. Oke. LPDP silakan. Nomor 9. Ya, Christian silakan. Kalau menurut saya non subjek pajak. Oke, alasannya apa, Christian? Karena berada di bawah badan pemerintahan, Pak, yaitu Kementerian Keuangan. Oke. LPDP itu apaan sih, Christian? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Pak. Oke, itu ngapain? LPDP. Kayak menyediakan bantuan pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. Ya, oke, baik. Terima kasih Christian ya. LPDP. Nah, ini saya ngomong setiap di slide ini saya itu ngomong hal yang sama. Jadi gini, mumpung saya ngajar anaknya orang lain ini, saya ngomong. Saya itu berharap kalian adalah orang-orang yang nanti memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu mendapatkan beasiswa menggunakan LPDP. Ya. Ini manfaatkan. Saya termasuk orang yang belum bisa memanfaatkan dan mudah-mudahan bisa memanfaatkan. Saya sampai dengan D4 itu beasiswa negara ya, otomatis kayak kalian ya. S2-nya beasiswanya dari Direktorat Jenderal Pajak bareng sama Pak Hadi. Nah, S3-nya saya belum pula S3. Kemarin LPDP-nya itu adalah syaratnya umurnya saya kebablasan. Saya lahir terlalu cepat atau saya terlalu lambat. Kenapa baru niat kuliah S3? Tapi saya berharap mungkin kalau saya nggak bisa memanfaatkan LPDP, kalian nanti yang bisa memanfaatkan. S2, S3 silakan ya. Oke. Baik. Nah, kembali ke soal ini, LPDP betul, itu adalah bagian dari pemerintah. Maka itu bukan subjek pajak. Kenapa ini saya buat di sini? Itu minimal saya berharap setiap orang yang mengajar mahasiswa PKN STAN itu ngomong. Karena ucapan jadi doa. LPDP kalian nanti, nah itu kalau semua orang ngomong kayak gitu, maka saya harapkan lulusan PKN STAN yang berbeasiswa itu semakin banyak. Maka kalian akan udah lama, beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi kemudian masih dipakai oleh Dosko. Dan terima kasih karena maksud saya kayak gitu. Biar kalian aware ada LPDP dan sekarang udah banyak sekali informasi tentang LPDP dan sebagainya ya, dimanfaatkan. Tapi gini ya, sebaik-baiknya nasihat itu adalah yang nasihatin itu sudah menjalani. Nah, saya bukan jadi contoh yang baik gitu ya karena LPDP belum. Maka mari kita manfaatkan ya. Mudah-mudahan ada keajaiban supaya saya bisa memanfaatkan. Tapi tentang beasiswa, saya sudah memanfaatkan beasiswa dari negara juga sampai dengan D4 dan S2. Cuma lembaganya berbeda gitu aja. Tapi intinya kalian dapat beasiswa lah, biar
itu kebanggaan dan menunjukkan kualitas juga salah satunya. Walaupun kalau kuliah sendiri juga bukan berarti jelek gitu ya. Karena orang memutuskan kuliah itu lihat dari kondisi kalian. Kalian perlu kuliah sendiri apa kuliah beasiswa? Kadang-kadang perhitungan tertentu membuat kalian sudah saya kuliah sendiri saja. Ya. Apapun pilihan kalian itu sah-sah saja. Oke. Yang penting menghormati orang lain. Jangan merasa paling benar atau paling pintar. Oke. Nah, saya lompat ke Bank Indonesia dulu. Ini kalau kelas saya itu saya jadiin PR. Tapi kalian enggak lah. Kalian harus lebih keras belajarnya ya. Keras sampai kalian pokoknya ibarat push up di kelas saya 50, kalian 100. Sampai bekas ototnya di ini nih. Di ini bicep otot. Namanya otot bicep apa tricep? Saya lupa lah pokoknya itu kelihatan. Jadi Pak Hadi lihat, otot kalian kenceng ya. Kemarin berarti latihannya keras gitu. Oke, Bank Indonesia bagaimana? Nomor 12 silakan. Izin jawab, Pak. Oke, Francisca. Menurut saya badan publik, tetapi dia subjek pajak dalam negeri. Oke. Badan publik tetapi subjek pajak dalam negeri. Penjelasannya bagaimana, Francisca? Ini menarik nih. Jadi saya pernah dengar dari Pak Hadi kalau misalnya Bank Indonesia itu jadi pasti masuk subjek dalam negeri. Oke. Ya, baik. Oke, benar itu Mas Pak Hadi bahwa Bank Indonesia itu bayar PPh karena nanti di pertemuan berikutnya objek dari objek PPh yang paling akhir adalah surplus Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia itu ada penerimaan, ada pengeluaran, sisanya adalah surplus. Nah, surplusnya itu adalah objek PPh. Berarti Bank Indonesia bayar. Nah, dari situ berarti betul bahwa itu pasti subjek. Nah, penjelasan lainnya Francisca adalah sama pakai empat hal. Pertama, didirikan pakai undang-undang, iya didirikan. Waduh, satu terpenuhi, jangan-jangan terpenuhi semua. Kalau terpenuhi semua berarti bukan subjek. Baru satu terpenuhi. Yang kedua, lompat ke 4 dulu deh. Di audit BPK. Dia di audit BPK tuh. Di audit aparat negara, pengawasan negara. Iya, dia di audit karena di audit BPK. Pajak tanah pengecualian tuh WTP itu. Berarti 1 dan 4 terpenuhi. Nah, 2 sama 3 ini yang kemudian menjadi meragukan, yaitu nomor 2 itu adalah dibayar APBN. Saya nggak yakin gitu ya. Kalaupun ada mungkin dari APBN, saya nggak yakin lah gitu ya. Yang satu lagi yang lebih nggak yakin itu adalah kalau dia terima uang itu masuk ke mekanisme APBN. Nah ini pasti enggak karena dia independen terhadap pemerintah. Gitu ya. Jadi betul bahwa Bank Indonesia itu tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Tidak memenuhi syarat sebagai badan pemerintah. Dia adalah subjek pajak alias tidak memenuhi syarat sebagai non subjek pajak. Ini negatif-negatif bingungin ya. Tidak memenuhi syarat sebagai non, maka menjadi subjek pajak. Terima kasih Francisca. Nah, nomor 11 dulu TVRI. Silakan. Ya, Pak. Oh ya, Devita. Sepertinya itu dia termasuk ke dalam subjek pajak. Pak, bisa diulang? Masuk ke mana? Kayaknya dia non atau subjek pajak? Dia itu masuk ke lembaga RI. Terus dia sumber dananya juga dari APBN. Non subjek ya. Oke, non subjek kata Devita. Baik. Jadi menurut Devita adalah 4 syarat terpenuhi semua ya, Devita ya? Iya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini yang TVRI ini saya agak takut ini. Kenapa ya? Kalau di kelas saya akan dengan lantang sekali mengatakan, ya itu secara ketentuan 4 hal terpenuhi, maka itu bukan subjek pajak. Nah, cuma
Karena saya ini bisa berbeda pendapat, tapi akan saya sampaikan argumen saya. Gini ya, kita lihat satu persatu aja. Untuk TVRI, kalian bisa lihat di soal 2 tahun yang lalu. Kenapa saya tahu? Ya, itu saya yang buat soalnya gitu. Tapi soal itu terlalu gampang. Kenapa? Karena di soal itu udah disebutkan informasinya. Coba kalian cek soal 2 tahun. Jangan kalau kelas lain saya nggak nyuruh-nyuruh deh. Saya share aja soal 2 tahun lalu ya. Sebentar. Ya namanya juga kelas lain ya harus diservis ya. Sebentar. Oke. Ya kalau kalian baru diajar sekali kayak gitu, nanti kalau diajar 7 kali, galak saya keluar nanti ya. Nah ini. Nah, soal 2 tahun yang lalu. Nah ini informasi yang menjadi dasar bagi Devita mengatakan ini bukan subjek loh. Kenapa? Coba lihat, ini tahun 62, berdiri tahun 62. Tetapi kemudian tahun 62 bentuk badannya apa itu nggak disebutkan di soal di sini, tapi dikatakan berubah-ubah. Jadi pernah menjadi di bawah Departemen Penerangan. Kalau unit pelaksana teknis itu berarti dia adalah bagian dari pemerintah. Itu waktu di bawah Kementerian Penerangan ya, Departemen Penerangan. Tahun 2000 menjadi perusahaan jawatan, itu menjadi subjek pajak karena BUMN. Kemudian menjadi PT, itu subjek pajak. Nah, tahun 2005 menjadi lembaga penyiaran publik yang di bawah presiden. Nah, ini masuk mana? Nah, oke. Tapi syarat pertama terpenuhi. Dia berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan kan? Oke, satu. Yang kedua, apakah dia pembiayanya dari APBN? Dibaca aja kalimat berikutnya. Pendanaan terutama dari PNBP, dari APBN. Gitu. Kemudian, apakah kalau dia nerima uang masuk ke mekanisme APBN? Iya juga dari PNBP tadi. Kalau diterima pendanaan dari masyarakat itu masuk ke PNBP. Jadi dia sebenarnya BLU karena ada tarifnya. Ya. Kemudian apakah dia diaudit? Udah diaudit tuh sama BPK malah menjadi wajar tanpa pengecualian. Ini saya sampaikan ini adalah prestasi terbesarnya dari TVRI saat itu ketika dipegang oleh Pak Helmi Yahya. Jadi begitu Pak Helmi Yahya masuk, TVRI menjadi dilirik. Saya juga nonton saat itu. Ketika kok agak beda dikit ya TVRI ya gitu. Sampai kemudian kemudian sih memang Pak Helmi Yahya tidak di sana lagi. Tapi di saat beliau tuh mengalami perbaikan yang luar biasa. Makanya saya keluarkan soal ini sebenarnya. Ya, karena untuk menghargai prestasi dari Pak Helmi Yahya gitu. Oke. Nah, tapi teman-teman semua, ini yang perlu kalian pahami, praktiknya karena TVRI itu sejak berdiri sampai dan sekarang itu dia mengalami perubahan bentuk, kadang perusahaan jawatan, kadang unit pelaksana teknis, maka berubah-ubah. Jadi sekarang itu di Direktorat Jenderal Pajak itu kalau di search nama TVRI itu bagi Direktorat Jenderal Pajak itu dia memperlakukan beda-beda. TVRI Jayapura dia mungkin adalah bukan subjek pajak, tapi TVRI misalkan Purwokerto kalau ada itu subjek pajak misalkan. Maksudnya enggak seragam. Tapi terbanyaknya adalah bukan subjek pajak. Gitu. Jadi teman-teman DJP yang ngajar ini kadang-kadang bingung jawabnya. Kenapa? Faktanya kalau dicek di administrasinya kantor pajak itu ada yang memperlakukan sebagai subjek pajak. Gitu. Nah, kalian kan udah belajar nih, kalau dari 4 kriteria itu terpenuhi, maka harusnya bukan subjek pajak. Gitu ya. Kemudian RRI juga sama. RRI sama juga itu. Itu kan dia berdiri dengan PP yang sama. 13 dan berapa satunya lagi itu tadi. Berurutan PP-nya. Gitu. Silakan ada yang mau dikonfirmasi dari slide ini udah kita bahas semua melebihi pembahasan di kelas saya. Ya. Karena saya serius sekali di sini. Ini kadar guyonnya itu cuma sedikit ya. Jadi sangat serius sekali saya ngajar di sini ya.
Gimana, silakan. Ada yang mau dikomentari seluruh materi kita hari ini? Saya belum screenshot kalian ya, maaf. Nanti maaf, saya mau men-screenshot kalian. Jadi karena saya pernah terlambat screenshot itu, terlambat entry itu akibatnya malah nggak bisa di entry. Saya kerepotan gitu. Sambil saya melakukan administrasi, kalau kalian mau tanya atau konfirmasi, kenapa saya pakai konfirmasi? Konfirmasi itu lebih tinggi derajatnya dibanding tanya. Ini istilah aja ya, tapi nggak apa-apa kalian nanya juga nggak apa-apa. Nggak ngerti ya nanya. Kalau ngerti dikit ragu-ragu itu konfirmasi. Itu masalah bahasa saja. Tapi intinya ngomong, intinya ngomong gitu. Atau nulis. Ini kalian kelas, sebentar, kelasnya kelas 432 ya. Oke. Oke, di sini per saat ini kalian 29 ini naik turun ya. Tapi saya minta jawaban apakah tadi pernah 30? Ketua kelasnya? Tadi sudah 30, Pak, tapi Ilzah keluar masuk soalnya jaringannya susah katanya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau mau belajar lagi ya tinggal di setel rekamannya. Oke. Bentar ya. Ya, jadi saya anggap masuk semua ya. Saya anggap masuk semua. Ini faktanya tanggung jawab masing-masing ya. Tapi saya percaya kepada kalian. 2 Juli kelas 432.